diselubungi oleh banyak kisah dan menyaksikan sejumlah peristiwa yang membuat pendengarnya menganga karena tidak percaya. Matraman bukan hanya menjadi bagian dalam sejumlah sejarah, namun juga dirasa layak untuk menjadi tokoh utama dalam sebuah cerita. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menyusuri jejak tersembunyi Matraman, dari Matraman yang angker hingga Matraman yang aman. Secara jumlah penduduk dan luas wilayah, kawasan Matraman memang terhitung kecil. Kecamatan yang memiliki luas hanya 21 km persegi ini hanya dihuni 1/15 penduduk Jakarta Timur. Tapi bicara soal sejarah, yang ini lain hitung-hitungannya. Kita mulai dari asal-usul namanya yang memiliki beberapa versi. Yang paling populer mengatakan kalau nama Matraman diambil karena adanya sangkut paut dengan pasukan kerajaan Mataram. Tapi apa benar begitu? Sejarawan sekaligus budayawan Betawi Ridwan Saidi berpendapat kalau Matraman nama aslinya adalah Teraman. Nama aslinya tuh Teraman, itu sebelum ada Sultan Agung kemari 1628 itu namanya itu kampung Teraman udah. Artinya apa? Teraman artinya tentram. Damai gitu. Itu karena kerajaan Mataram nggak mampir ke sono. Kerajaan Mataram Sultan Agung waktu menyerang itu langsung ke Kampung Jawa yang di seberangnya Harko. Selain itu, Matraman juga menjadi saksi sekaligus medan pertempuran antara Inggris dan Prancis pada 1811. Ketika itu Napoleon Bonaparte menurunkan tentaranya di Batavia untuk membantu Belanda menghadapi invasi pasukan Inggris yang akan merebut Batavia. Ada juga kisah Masjid Jami Matraman, salah satu masjid tertua di Jakarta. Di masjid inilah sang proklamator menunaikan sholat Jumat pertama setelah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Masjid ini juga menjadi masjid yang paling sering didatangi Presiden dan Wakil Presiden RI pertama untuk menunaikan ibadah sholat. Kalau kita mengisahkan mengenai Matraman tapi tidak membicarakan mengenai perseteruan antara Palmeriam dan juga Berlan itu seperti hal yang sangat tidak mungkin. Karena wilayah ataupun warga dari Palmeriam tempat saya akan menuju sebentar lagi dan juga dengan saudaranya yang hanya tinggal dalam tanda kutip selangkah kaki saja, Berlan, ini sering terjadi pertikaian hingga terjadi pertumpahan darah selama puluhan tahun. Sehingga tidak heran ketika pada masa itu telunjuk warga ibu kota akan langsung berada ke wilayah Matraman ketika mendengar kata daerah rawan. Palmeriam dan Berlan merupakan dua wilayah yang sering kali mencuat kalau kita membahas Matraman. Kedua wilayah tetangga ini bisa saling serang hingga nyawa melayang hanya karena tak sengaja saling bertemu pandang walau hanya sekejap mata. Sudah terlalu banyak korban yang berjatuhan akibat tawuran Palmeriam dan Matraman. Salah satunya Haidir. Udah main sajam, nah kadang-kadang sekali waktu ribut main api. Main api? Main api, lempar-lemparan api. Ini umpamanya ribut nih, biasanya dimulai dari Tegalan dulu tuh, Tegalan terus geser ke sini nih. Nah di sini udah pokok utamanya nih ajang pertempurannya di sini. Akhirnya kan banyak, berapa perusahaan nih yang kena kebakar. Menurut pribadi saya, parahnya itu dari tahun 97. Ini oleh-olehnya. Lihat nggak? Nah oleh-olehnya nih. Itu kenapa ceritanya? Tikam, ditikam saya. Terlepas dari masa lalunya, Matraman telah meninggalkan rasa tersendiri di hati Anggun C. Sasmi dan Iko Uwais di masa lalu mereka. Bahkan, Wakil Presiden RI ke-9 Hamzah Has pun memiliki kenangan dan kedekatan dengan kawasan ini. Namun, dari sekian banyak rasa yang pernah dilalui Matraman, ada satu rasa yang masih tertinggal dan melekat. Ya, ini dia cita rasa bakmi BPT. Meski saat ini toko dan rumah makan modern banyak menghiasi dari flyover Matraman hingga pertigaan Jalan Slamet Riyadi, bakmi Babah Tong sudah sejak tahun 73 menjadi penyedap rasa di kawasan yang dulunya pahit ini. Tipikal kalau bakmi yang otentik, bakmi yang legend itu adalah bakminya simple.
bakmi sama ayam. Tapi rasanya itu udah juara banget. Dia bikinnya tuh nggak yang dalam pabrik besar gitu. Dia bikinnya homemade. Jadi rasanya tuh khas, legit. Terus kalau digigit tuh masih agak kenyal-kenyal gitu kan. Nah, yang jadi ciri khas adalah toppingnya yang melimpah. Toppingnya apa? Ini ada pangsit, ada bakso goreng, ada pangsit yang panjang begini kan. Rawan, namun penuh cerita. Pahit, namun penuh makna. Kira-kira seperti itulah gambaran yang terukir di Matraman. Hal baik dan buruk tentangnya sudah menjadi satu paket yang terbungkus manis di dalam hati mereka yang memiliki kenangan dengan daerah ini. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Jakarta.